Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Yulia, akan menjelaskan kepada Anda tutorial cara menginsert, menghapus, dan mengupdate data ke dalam MySQL. Setelah kita membuka MySQL-nya, kemudian kita membuat dulu di sini database-nya. Kita ketikkan create database. Saya buat database-nya misalnya UTS. Oke, titik koma. Kita enter. Kita ketik use UTS titik koma, enter. Kita ketik semua isi tabelnya, kita enter. Kita ketikkan di sini dash UTS tadi nama database-nya, titik koma, kita enter. Maka tabelnya akan jadi. Cara menginsert data, kita ketikkan insert into nama datanya tadi UTS values. Kita buat di sini sesuai dengan npm. Berarti kita isi angka di sini 150 15 misalnya saya buat. Oke. Kemudian di sini kita isi full name. Saya buat misalnya di sini full name-nya Zahra. Kita buat di sini nickname-nya. Saya buat di sini misalnya nickname-nya Hara. Petik kurung titik koma. Untuk mengetahui tabelnya berhasil atau tidaknya, kita ketikkan di sini select bintang from nama database-nya UTS titik koma. Oke, kita enter. Maka di sini akan masuk ke dalam tabel nama yang saya buat tadi. Kemudian untuk membuat lebih dari satu, untuk memasukkan misalnya untuk memasukkan data lebih dari satu, kita ketikkan dulu insert into UTS nama database-nya values. Untuk memasukkan lebih dari satu data, kita hanya perlu membuat npm full name nickname lebih dari satu juga. Oke, kita buat misalnya npm-nya 150 15. Oke, kita buat full name-nya. Di sini misalnya saya buat Zahra petik koma, nickname-nya saya buat Hara. Oke.
buat koma. Yang kedua kita buat baris yang kedua, NPM-nya misalnya 150 16, koma, ketik, kita buat misalnya namanya Putri, full name-nya kita buat Putri. Oke, kita buat nickname-nya misalnya Put. Kita buat baris yang ketiga, kita masukkan NPM-nya 150 17 misalnya. 150 17, koma, ketik, saya buat full name-nya Catur, ketik, koma, saya buat nickname-nya Cat, ketik, tutup kurung. Oke, kita buat baris yang keempat. Kita buat dulu NPM-nya 150 18, ketik, full name-nya saya buat misalnya di sini Ayu, ketik, nickname-nya saya buat di sini Yu. Oke, titik koma. Setelah kita ketikkan semua, kemudian kita enter. Oke, setelah kita ketikkan semua di sini, kemudian kita enter. Oke, setelah kita ketik, untuk melihat datanya berhasil atau tidak, kita ketikkan select from, nama database-nya tadi UTS, titik koma. Oke, kita enter. Oke, untuk membuktikan tabelnya berhasil atau tidaknya, kita ketikkan di sini select from, select bintang from tugas, titik koma. Oke, kita enter. Oke, untuk membuktikan tabelnya berhasil atau tidak, kita ketikkan di sini select bintang from, nama database-nya tadi UTS, titik koma, kita enter. Oke, tabelnya akan jadi di sini NPM-nya, kemudian full name, kemudian nickname,
setelah kita menginsert data, kemudian yang kedua yaitu menghapus data. Caranya kita ketikkan di sini delete from nama database-nya UTS where npm sama dengan 15016 titik koma. Oke, kita enter. Kemudian untuk membuktikan berhasil atau tidaknya, kita ketikkan di sini. Kalau udah kita ketik nanti, maka isinya tinggal 4. Kita ketik di sini, select bintang from UTS nama database-nya di koma, kita enter. Maka di sini yang ada di npm 15016 akan terhapus. Di sini 15016 full name-nya Putri. Maka di sini tidak ada lagi. Oke, sekarang kita belajar yang terakhir yaitu mengupdate data. Maksud dari mengupdate data itu kita bisa merubah data. Misalnya salah satu nama yang ada di dalam tabel, kita rubah namanya. Kita rubah. Misalnya kita mau mengubah nama Catur, tinggal mengganti npm-nya saja. Kita ketikkan di sini update nama database-nya tadi UTS. Oke, set full name sama dengan petik kita misalnya mau mengupdate Catur, kita ketikkan Catur koma where npm sama dengan 150. Kita salah. Kita mengganti misalnya di sini nama Catur saya ganti dengan nama Nita. Maka di sini kita ketik Nita. Oke, koma. Oke.
Nita. Ya. Oke, kita ketikkan where npm sama dengan nama catur tadi, npm-nya 15017. Maka di sini kita ketikkan npm-nya 15017. Titik koma, kita enter. Oke, untuk membuktikan namanya ini udah terupdate atau belum, kita ketikkan di sini select from nama databasenya UTS titik koma. Oke, kita enter. Belum sini. Sorry, belum saya kasih tanda bintang di sini. Kita ketikkan select from nama databasenya yaitu UTS. Oke, koma, kita enter. Maka di sini nama catur akan terganti dengan nama Nita sesuai dengan npm yang saya ketikkan tadi. Bisa juga kita mengganti nickname-nya. Kita tinggal menggantikan saja di sini update UTS set nickname. Kemudian kita ketikkan di sini misalnya nama dari nickname-nya kita ketikkan di sini. Kemudian sama kita ketikkan npm-nya sesuai dengan nickname yang mau kita ganti. Oke, sampai di sini. Enggak lihat ke bawah banget. Udah ramai. Cuma video aja. Oke, sampai di sini tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.